Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Kopi Pahit TV, shaimin, shaimat yang berbahagia, insyaallah pada hari yang ke-11 ini, kultum kita akan berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi. Dan insya Allah hari-hari berikutnya juga akan kita sambung dengan kisah pendek para sahabat Nabi dan para tabi'in. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah sahabat kita pada hari yang ke-11 ini adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad bin Jabal sering dipanggil juga dengan Abu Abdurrahman. Anaknya bernama Abdurrahman. Oleh karenanya beliau dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari. Beliau adalah orang Ansar dari Madinah. Masuk Islam pada umur 18 tahun. Masih relatif sangat muda. Yaitu ketika pertama kali dakwah Islam masuk ke kota Yathrib. Dan beliau termasuk salah satu dari peserta Bai'atul Aqabah yang kedua. Sebuah sumpah setia yang dilakukan oleh kaum Ansar di Aqabah untuk menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempersiapkan hijrah beliau ke Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'ad bin Jabal adalah pribadi yang sangat mulia. Beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sangat mencintai beliau. Ini disebabkan karena pertama tentu keimanan beliau. Kedua, keteguhan, kecerdasan dan kealiman beliau. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Bahkan beliau juga mengatakan, belajarlah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. 4 orang sahabat itu adalah pertama Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Ini menunjukkan bahwa Mu'ad adalah sahabat yang sangat alim dalam urusan fikih sekaligus ahli dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan beliau untuk mengajar Al-Quran dan mengajar fikih. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal adalah pribadi yang sangat cerdas, sangat alim di usianya yang masih sangat muda itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di situ. Mu'ad bin Jabal adalah termasuk duta Rasulullah yang dikirim ke Yaman untuk menjalankan tugas mengajar, berdakwah di sana. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat percaya dengan kealiman dan kecerdasan Mu'ad. Sehingga beliau mengutus Mu'ad bin Jabal untuk mengajar di Yaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Suatu hari beliau memanggil Mu'ad. Ya Mu'ad, sambil
gapai tangan Mu'ad seraya mengatakan, wallahi inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu, demi Allah wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Baru setelah itu Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Salah satu nasihatnya adalah untuk selalu membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, selepas sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Mu'ad bin Jabal adalah seorang pemuda yang tampan, ganteng, tinggi perawakannya, putih kulitnya, begitu juga dengan gigi-giginya, dan beliau juga sangat terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat, atletis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau para sahabat dikumpulkan dan dibuka bajunya, maka juara fisik yang terbaik, yang paling atletis adalah fisiknya Mu'ad bin Jabal. Ini menunjukkan bahwa Mu'ad sangat peduli dengan kesehatan, sangat peduli dengan kekuatan. Karena beliau benar-benar mengamalkan sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik di sisi Allah dibanding mukmin yang lemah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, Mu'ad bin Jabal juga dipercaya untuk menjadi duta ke luar negeri, mengajarkan ajaran agama Islam. Beliau dikirim ke Syam untuk mengajar di sana. Dan di sana beliau memiliki banyak halaqah ilmu. Beliau terkenal dengan kealimannya, ahli Quran, banyak sekali murid-murid beliau. Dan beliau terkenal dengan kewibawaannya. Irit sekali dalam bicara, kecuali dalam hal-hal kebaikan, kecuali dalam hal ilmu. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'ad bin Jabal wafat di usia yang sangat muda sekali, yaitu di umur sekitar 33 atau 34 tahun. Beliau menjadi korban wabah taun amwas yang terjadi di Syam. Sebelumnya pendahulu beliau, Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpin Syam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, wafat, meninggal karena virus, karena taun amwas ini, untuk kemudian penggantinya adalah Mu'ad. Mu'ad begitu juga beliau menyusul wafat disebabkan oleh wabah itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh pribadi Mu'ad bin Jabal adalah pribadi yang lengkap. Sisi kecerdasan, kealiman, ahli Al-Quran, fisiknya sehat, dan beliau dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rela berkorban, berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau wafat syahid di dalam medan perjuangan, membersamai umatnya, mengajarkan agama kepada umatnya di Syam. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang luar biasa dari sahabat Mu'ad bin Jabal, khususnya para pemuda. Pelajari Al-Quran, jaga fisik kalian. Pemuda Islam harus memiliki fisik yang sehat. Pemuda Islam harus faham fikih. Pemuda Islam harus siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.